Di Fakultas Ilmu Komunikasi, mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah MTM atau Media Teknologi dan Masyarakat. Busonya adalah dosen pengampu mata kuliah MTM. Busonya menjelaskan bahwa mata kuliah ini mempelajari tentang hubungan teknologi dengan masyarakat. Era masyarakat terbagi menjadi 4, yaitu masyarakat komunal, feodal, kapitalis, dan informasi. Selain itu, mahasiswa akan menganalisis perkembangan, dampak positif, dan dampak negatif teknologi dalam kehidupan masyarakat. Mata kuliah ini sangat cocok untuk mahasiswa yang up to date dengan perkembangan teknologi saat ini. Secara perlahan, profesi di bidang-bidang tertentu mulai tergantikan dengan AI atau Artificial Intelligence. Sosial itu pasti. Kalau sosial kan berarti ada hubungannya dengan antar masyarakat. Pasti ngomong tentang hubungan yang horizontal maupun vertikal. Vertikal berarti antar masyarakat dan lembaga negara. Dalam hal ini adalah pemerintahan. Masyarakat berarti antar masyarakatnya. Bicara tentang norma-normanya, bicara tentang nilai-nilainya masyarakat. Nah, itu sosiologi. Kompleks banget ngomong tentang masyarakat. Masyarakatnya seperti apa? Dampak AI kan sekarang kan kita sudah masuk AI, teknologi yang lebih canggih gitu ya Bu. Dampak AI dalam perspektif ilmu antropologi itu gimana sih Bu? Karena itu serba instan, kita jadi nggak terlalu kayak nanya-nanya ke teman, nggak bersosialisasi. Iya, artinya ini kan ngomong tentang ini ya, tentang hubungannya dengan teknologi yang terkait dengan internet, yang terkait dengan sesuatu yang praktis gitu ya. Berarti yang dikaitkan apa tadi? Perspektif sosial. Iya, Bagaimana? Iya, bagaimana itu mungkin kita tidak fokus ke antropologinya ya, tetapi bagaimana fenomena sosial ya. Jadi itu kan memang ada sosiologi, antropologi. Kalau sosial ngomong tentang fenomena sosial itu kan artinya dari perspektif ilmu sosialnya berarti. Ya berarti itu memang sesuatu yang dari fenomena sosial itu sesuatu yang ada perkembangan yang sangat pesat. Di mana manusia juga akhirnya menyesuaikan. Perubahan itu kan terjadi di hampir semua zaman seperti yang saya sampaikan tadi ya. Perkembangan teknologi dan komunikasi itu tentu sangat terkait dengan budayanya. Misalnya manusia akhirnya menjadi manusia yang lebih instan, menjadi manusia instan. Misalnya begini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang instan itu kan berarti sesuatu yang cepat. Semuanya serba cepat. Manusia itu ngomong tentang efektivitas akhirnya. Semuanya serba cepat, efektif dan efisien. Dan itu sangat didukung oleh teknologi komunikasi saat ini. Semuanya menggunakan Google. Kalau dulu kita untuk mencari sebuah istilah saja, mencari sebuah konsep, kita harus mencari buku ke perpustakaan gitu. Jadi kita mencari buku kayaknya harus ke Jalan Semarang dulu nih. Jalan Semarang kan buku-buku bekas itu murah-murah. Sama dulu kita cari sesuatu yang teori-teorinya seperti apa. Kalau yang sekarang sudah pakai Google aja, Mbak Google semuanya sepertinya sudah selesai gitu ya, pasti instan, tapi semuanya pasti ada dampaknya, semuanya pasti ada dampaknya. Dampaknya ya kita bisa menduga dampaknya adalah pasti ada malas, ada malas, ada sesuatu ingin serba cepat gitu ya, apa-apa dikerjakan secara ringkas dan cepat. Sama itu seingat saya ibu ngajar media teknologi dan informasi. Nah kita kan belum dapat Bu. Iya. Itu sekilas tentang apa ya Bu? Kok kayak menarik gitu? Iya, sebenarnya kalau media teknologi dan masyarakat. Masyarakat. MTM, media teknologi dan masyarakat. Nah itu mempelajari tadi yang saya sampaikan bahwa era di masyarakat itu kan ada. Kalau saya jelaskan era di masyarakat itu kalau menurut Marx itu kan ada tahapannya. Yang pertama adalah masyarakat primitif, masyarakat komunal ya, masyarakat komunal atau masyarakat primitif. Lalu yang kedua ada masyarakat feodal, terus ada masyarakat agraris atau feodal ya, agraris atau feodal. Nah ini ada banyak sekali nanti yang dipelajari di sini. Lalu yang ketiga ada masyarakat kapitalis, masyarakat industri yang sekarang.
Dan yang keempat adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakatnya sekarang, based on informasi, segala sesuatu yang dikerjakan adalah based on informasi itu, based on data. Nah, media, teknologi dan masyarakat mempelajari tentang bagaimana di dalam masyarakat ini terkait dengan teknologinya, kembangan teknologinya berdampak ke masyarakatnya seperti apa. Begitu. Jadi mau selain itu kita bicara tentang ya dampak-dampak teknologi yang negatif dan positifnya, tentunya itu yang akan kita determinasinya itu ya, determinannya itu munculnya seperti apa. Pasti kan ada dampaknya. Salah satu yang saya sampaikan tadi misalnya bagaimana dampak-dampak teknologi itu terhadap fenomena sosial itu kan banyak, terhadap misalnya bagaimana posisi pekerja misalnya, bagaimana semua teknologi sekarang manusia digantikan oleh robot, maka terjadi apa? Pengangguran berarti kan. Itu menjadi problem sosial ada sebagai pengangguran satu. Dan yang kedua misalnya ada dampak teknologi terhadap lingkungan misalnya. Ya lingkungan akhirnya menjadi habis sumber daya alamnya karena dikeruk oleh alat-alat berat itu misalnya. Jadi kayak di film Avatar itu misalnya sampai habis dia mencari gas di Pandora, itu gas alam di Pandora karena di bumi sudah habis. Nah itu kan hasil apa? Hasil dari perkembangan rasionalitas manusia yang mempunyai menjelma sebagai teknologi itu tadi, mencari kepuasan mengeruk sumber daya alam sebanyak-banyaknya. Ini ada ngomong soal eksploitasi gitu. Itu adalah dampak dari teknologi terhadap lingkungan. Ada lain dampak teknologi terhadap misalnya relasi sosial misalnya. Bagaimana itu sangat umum ya, bagaimana relasi sosial itu hampir hilang, hampir tidak ada karena sudah tidak pernah ketemu muka lagi, tetapi seringnya adalah melalui smartphone, melalui Zoom, digantikan oleh itu. Yang lain adalah, nah itu kan berarti ikatan emosional itu kan sudah nggak ada biasanya. Iya. Ini kan enak tuh, melihat kita melihat saling menatap mata, saling melihat ekspresi, gaya tubuh itu kan tahu, tapi kalau di Zoom nggak bisa. Cuma sebatas sampai sini ya. Itu pun kita nggak tahu dia kayak gini mau melihat saya atau melihat kamu, Anda melihat saya, kita melihat Anda, kan nggak tahu. Di layar ada tulisan, kita nggak tahu. Dia kan tangkapan layar kita nggak tahu. Nah, selain itu mungkin yang lain adalah misalnya bagaimana yang namanya teknologi ini mengubah kehidupan manusia dari ya segala sesuatu dipermudah. Kalau dampak positifnya nggak usah ngomong ya, karena banyak tahu sendiri. Tapi negatif ini yang mungkin sering diabaikan. Itu kenapa kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa terutama ngomong tentang teknologi ya harus bicara tentang. Busonya mengambil contoh interaksi melalui aplikasi Zoom untuk menggambarkan problematika ini. Obrolan melalui video terbukti menghambat kepercayaan karena komunikator dan penerima pesan tidak dapat saling menatap mata. Perasaan dan sikap kita sebagian besar disampaikan oleh sinyal nonverbal seperti ekspresi wajah, intonasi, body language, dan jarak antar komunikator. Seperti yang kita ketahui, banyak dampak positif dari teknologi. Akan tetapi, dampak negatif dari teknologi mungkin sering diabaikan. Itulah mengapa mahasiswa harus terus berbicara tentang teknologi. Hal ini berkaitan dengan teori paradigma yang mengkritisi lahirnya teknologi.